Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dava Fabian Ahmada, mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada angkatan 2018. Kali ini saya akan mensimulasikan dan memberikan tutorial tentang software PTV vSIM yang bergerak pada bidang transportasi sebagai tugas kuliah kami. Jadi PTV vSIM ini adalah software untuk mensimulasikan dan memodelkan suatu sistem lalu lintas pada suatu simpang, di mana di dalamnya kita akan mengatur bagaimana jalur pada setiap jalur dan arah dari simpang tersebut, terus kemudian apa saja vehicle atau kendaraan yang ada di dalam situ bisa kita modelkan, terus antriannya bagaimana juga kita modelkan, terus yang terutama adalah lampu merah atau apel yang terdapat pada simpang tersebut, pada setiap simpang. Di simpang bisa 3, bisa 4, nah biasanya seperti itu. Jadi kita mulai aja. Jadi ini tampilan pertama dari PTV vSIM. Nah seperti ini. Jadi kita jelaskan dulu bagaimana tugas saya. Saya mendapatkan simpang 4 Kitspan atau Sampakan. Jadi seperti ini. Simpang 4 lokasinya seperti ini. Dari arah timur dan barat itu Jalan Wonosari, sama dari utara itu Jalan Sampaan Berbah, dan arah selatan itu Jalan Situmulyo Sigoro Yoso. Jadi kalau dalam map itu seperti ini. Nah, Kitspan di sini, dan yang akan kita simulasikan adalah simpangan yang ada di sini. Nah, untuk memodelkan dalam PTV vSIM kita harus memiliki foto screenshot ada screenshot peta dari simpang Kitspan Park ini. Nah, ini bisa kita screenshot, terus kita simpan, terus kita masukkan ke PTV vSIM ini. Nah, jadi langkah pertamanya kita masukkan backgroundnya dulu. Kita klik. Nah, terus kita tarik tempat, tarik space dulu, terus klik kanan add new background image. Kita masukkan, kita cari itunya di mana. Nah, ini fotonya. Nah, ini peta kita. Oke, terus kita masih belum tahu peta ini sudah seklatis atau belum. Jadi kita sesuaikan dulu skalanya. Ini sudah ada skalanya ya. Kalau di Google Maps itu tinggal kita klik kanan set scale, terus kita tarik garis dari ujung ke ujung sesuai dengan garisnya 100 meter. Distance-nya kita masukkan sesuai 100 meter. Nah, oke, kita kembali, dan ini peta yang sesuai dengan skala 100 meter yang ada di sini. Nah, lalu kemudian langsung ke pembuatan jaringan. Ini kita hapus dulu, kita lanjut ke sini. Nah, pada PTV vSIM ini saya menggunakan yang student version karena yang aslinya berbayar. Jadi dalam PTV vSIM ini, dalam lisensinya, dalam student version, dalam satu ruas jalan itu hanya boleh maksimal 1 km atau 100 meter. Jadi jika kepanjangan akan muncul peringatan. Misal dalam pembuatan links atau objek kemanapun dalam vSIM kita pakai kontrol dan klik kanan. Nah, misal arahnya ke kiri, nah ini masih bisa karena masih
488. Nah, jadi setiap dari sini ke sini itu tidak boleh terlalu panjang, maksimal 500 lah tiap simpang. Jadi masih terpenuhi maksimal dari student version Visim ini. Nah, seperti itu. Terus kita langsung ke pembuatan linknya, langsung ke link, terus kita buat sesuai dengan arah simpangnya. Misalnya kita dari arah barat ke timur, berarti dari kiri ke kanan seperti ini. Ya, kita buat kecil-kecilan aja, misalnya barat ke timur. Nah, barat ke timur ini bisa kita atur lajurnya berapa. Nah, ini terus ini lebarnya juga bisa kita atur, kita samakan aja 3,5. Nah, dengan arah yang sesuai, karena dalam suatu lebar jalan itu ada arah yang berbeda, agar tidak membuat dua kali, kita generate opposite direction terus kita samakan. Tapi ini harus tiap sesuai yang diperintahkan ya. Nah, ini satu jalan sudah selesai, terus kita coba bikin ke arah yang lain, ke arah atas. Nah, misalnya cuma satu lajur aja, maaf, lajur barat ke utara ya, arah ya. Nah, sini terus kita ini generate opposite. Nah, ini siap. Nah, jadi ini dua lajur ya, kita samakan aja. Terus ini cuma satu lajur aja ke sini, kita masukkan di sini cuma satu aja dengan barat ke timur. Oke. Terus yang ke arah bawah kita samakan aja. Oke, dari barat ke selatan tinggal ganti nama aja. Oke, nah keempat arah simpang sudah ada. Coba kita sekarang menghubungkan tiap tiap arah dari simpang tersebut, agar tiap arah simpang terkoneksi atau terhubung. Nanti tinggal dari misalnya kita dari arah barat contohnya, kita kontrol kiri kanan, kita ke arah utara dulu. Nah, di sini kita bisa atur mau berapa lajur yang akan belok ke kiri atau ke arah utara. Bisa kita pakai cuman lajur pertama aja yang dipakai. Kita di sini, nah, lajur 2 tadi itu. Nah, lajur 2 berada di pinggir tadi ini. Terus karena ini masih belum lengkung, span di sini akan kita perbesar. Oh iya, namanya belum. Misal barat ke timur, barat ke utara, sorry. Nah, seperti ini. Terus yang lainnya juga ke arah lurus. Nah, ini cuma satu aja bisa, atau dua-duanya juga bisa. Utaranya cuma satu. Karena hanya cuma satu lajur aja dari timur, jadi hanya satu yang bisa. Terus kita cari ke timur. Oke, sebanyak kita samakan 5. Oke, nah terus yang dari arah ke arah selatan, kita samakan, sudah sesuai sama lajurnya, hanya satu lajur aja. Terus ini jadi 5 sebenarnya, dan oke nya tidak kelihatan. Oke, nah seperti itu ya. Ini berlaku untuk semua arah lajurnya, arah simpangannya. Untuk utara, timur, dan selatan nanti sama seperti ini. Nah, kemudian
setelah semua terhubung, bisa kita lihat jaringannya pakai itu udah itu apa belum. Nah, misal dari barat nih, ternyata dari tiga arah ke arah tiga arah yang lain sudah selesai, berarti semuanya sudah terkoneksi. Nah, begitu juga dengan arah yang lain gitu. Itu misalnya satu arah dari baratnya. Oke, ini saya hapus dulu. Maaf. Nah, kenapa kok bisa gini? Karena backgroundnya belum terkunci, makanya harus terkunci dulu. Nah, karena ini tidak bisa pindah-pindah. Nah, oke, saya hapus dulu. Seperti itu contohnya. Oke, semuanya. Nah, kemudian setelah lajarnya sudah selesai seperti ini ya. Nah, ini untuk tugas saya yang sebelumnya. Langsung kita bagaimana kita mengelompokkan apa saja kendaraan yang ada di simpang ini. Nah, pada VSIM secara default itu motor tidak secara langsung dimasukkan, jadi kita harus masukkan secara manual karena bisa banyak motornya ya, lalu lintasnya. Maka kita ke base data, terus kita ke 2D 3D model. Nah, di sini bisa kita tambahkan ya di sini. Nah, ini ada motorcycle yang sudah saya tambahkan, nanti bisa lihat sini, bisa atau add, terus kita sudah ada window, kita dari 3D model ini ke vehicles, terus ke road karena ini jalan kota, bisa kita lihat. Nah, kalau kita butuh motor, berarti ini ada ini ada sepeda ya, sepeda, ada motor ada dua, ada motorbike sama skuter. Nah, misal saya pilih skuter klik dua kali, terus kita oke. Nah, di bawah sudah ada skuter, jadi tinggal kasih nama skuter. Maaf. Nah, seperti itu. Nah, saya klik ya. Nah, seperti itu, sama sepertinya dengan motorcycle ya. Terus kita kelompokkan dalam distribusi agar bisa digunakan dalam kegunaan yang lain selanjutnya. Distribution itu di 3D model. Nah, di sini sudah ada itunya, pengelompokan, ada car, ada heavy goods vehicles, ini semacam truk gede dengan beban yang berat, bus, tram, bike, man, ini orang-orangan, dan ada motorcycle yang kita tambahkan dari sini juga bisa. Nah, ini kosong, tinggal tambahkan. Nah, pada step itu yang kita tambahkan, kita bisa add di sini, tapi kita keluarkan dulu itunya, distribusinya. Bisa. Nah, di tab kelompokan ini sudah ada sesuai dengan defaultnya. Nanti kalau motorcycle saat kita tambahkan ini, nah ini masih kosong, ini bisa kita ganti misal ke motorcycle. Nah, jadi tinggal kita ganti ke motorcycle ya, namanya moto gitu ya. Nah, ini kita hapus. Nah, seperti itu ya, motorcycle udah ada, terus kita langsung ke vehicle types. Nah, jadi kita harus konfigurasi bagaimana tipe dari vehicle tersebut. Nanti setelah kita tambahkan tadi ya. Nah, kita tambahkan ini. Nah, misal motorcycle itu atau sepeda motor itu bike ya, masuk dalam bike dan masuk motorcycle di sini. Vehicle modelnya kita masuk ke sini, kita masukkan ke bike semua untuk akselerasinya motor, kita samakan dengan bike. Setelah itu oke. Nah, selesai, ini tinggal kasih nama aja ya, seperti itu. Motor sudah jelas, motor seperti ini. Kemudian kita ke kelas. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita tambahkan aja di plus di sini, dari sini. Nah,
sini setelah kita ada motor ya, maaf, di sini terus ini motor, motor ya, terus ini sesuaikan dengan vehicle type-nya. Nah, akan diganti sesuai dengan vehicle types-nya untuk kelas kendaraannya. Seperti itu. Nah, untuk pengelompokan kendaraan ini sudah cukup. Kemudian langsung ke kita pembagian rutenya. Nah, kita langsung ke vehicle routes-nya. Kita show list dulu. Biasanya kalau masih belum ada itunya langsung gitu. Tapi langsung statik ya. Nah, seperti ini. Jadi misal di arah barat ini kita arahkan rutenya kemana aja. Berarti ke arah barat ya, arahnya ke barat ke utara, barat ke timur, dan arah ke selatan. Jadi klik kanan, kontrol klik kanan. Nah, bisa kita lihat ini ke arah utara. Ini terserah mau di mana aja, yang penting udah masuk. Nah, terus ke arah kanan, ke timur, dan ke arah selatan. Nah, jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terkecoh sama sesuai dengan titiknya. Nah, kita masukkan yang nomor 5 ini contohnya ya. Kita masuk sini dan ini namanya. Tinggal itu barat ke utara, terus ini ada barat ke timur, dan ini juga ada barat ke selatan gitu. Terus juga seperti itu ya, ini saya delete. Nah, itu untuk rutenya sudah ada semua. Kemudian kita input vehicle-nya. Kita masukkan volume kendaraan yang ada di ini sesuai dengan yang ada di sini. Panduan yang saya dapatkan sesuai tugas saya ini sih. Nah, jadi tiap simpang itu ada berapa banyak tipe banyaknya kendaraan pada setiap tipe ini dan setiap lajurnya. Jadi sudah terbagi seperti ini, tinggal kita masukkan aja. Nah, kita masuk ke vehicle input show list. Nah, pada saat kita membuka input ini awalnya kosong. Nah, seperti ini. Sebelum kita masuk ke sini, kita masuk ke vehicle composition. Nah, composition ini komposisi pada tiap arah lajurnya itu ada berapa sih kendaraannya gitu. Volume kendaraannya ini kita biar ketahuan semua. Nah, tampilnya seperti ini. Nah, jadi bisa kita tambahkan atau ini enggak usah, ini kita bisa kita ituin. Jadi sesuai yang ada di sini kita ada UM atau kendaraan tak bermotor, ada heavy vehicle, itu bisa kita katakan bis, light vehicle itu car, dan motorcycle sendiri. Nah, setiap itu kita atur rail flow. Jadi dalam satu ruas kan ada totalnya kan ada berapa kendaraan ya, misal 200.000 ini. Jadi setiap penjumlahan dari setiap vehicle ini tipenya itu akan dibandingkan dengan ini dan kita masukkan ke flow nya seperti ini. Seperti angka pembanding dalam suatu ruas ada berapa gitu ya, dan arah yang sama, barat sesuai dan ini sesuai. Terus desain speednya kita sesuaikan aja, misal mobil 50, motor disamakan 50, sepeda lebih kecil jadi 15, bus lebih rendah dari mobil jadi cuma 30. Jadi bisa kita atur aja. Bisa itu untuk semua juga. Nah,
Lalu setelah itu kita langsung ke vehicle input, kita show list. Jadi di sini ya. Jadi sudah sesuai dengan vehicle compositionnya di sini. Jadi untuk menginput, oh iya sebelumnya di router. Nah, oh iya show list lagi static. Nah, seperti ini, terus ini juga tanya. Oke. Kita perlihatkan semua biar tahu. Nah, di sini juga ada reflow. Berarti bedanya sama yang composition, vehicle composition, reflow ini hanya untuk tiap arah lajur aja. Jadi ke barat ke timur ada berapa. Tinggal kita bandingkan dengan total dari arah simpangan tersebut. Nah, misal di sini ini ada warna kuning ini, jadi misal dari barat ke utara di 238 dibagi 2000-an di sini. Didapatkan sesuai dengan sini. Seperti itu, lalu kita kembali ke inputnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk menginput vehicle-nya, nanti tiap ruasnya ini kita klik kanan. Klik kanan, terus add new vehicle input. Nanti terdapat ada garis hitam di sini, tebal di sini, yang menandakan itu akan dimasukkan input vehicle-nya. Nah, terus semua simpang telah dimasukkan, dan ini sesuaikan dengan vehicle composition-nya. Nah, sesuai dengan seperti itu. Nah, untuk input vehicle-nya sudah dan rutenya sudah, kemudian sebenarnya sudah bisa dijalankan, cuma yang lebih penting adalah lampu merah apelnya, jadi signal head-nya. Kalau di sini signal head, jadi agar sesuai dengan itunya kita masuk ke signal control. Oh iya, sebelumnya ini ya, kita masukkan bagaimana show list-nya. Nah, seperti ini. Jadi sebelum kita signal heads, jadi kita diharuskan untuk membuat signal kontrolnya. Ini signal controllers. Nah, sini kita sudah ada satu, kita masuk, klik 2 kali. Nah, di sini ada kita edit signal kontrolnya. Nah, di sini kita langsung ke sini aja, ke signal groupnya. Nah, terus kita tambahkan sesuai arahnya, ada berapa simpang, ada berapa arah gitu ya. Nah, tinggal ganti nama aja, ini hanya pengelompokan, terus ini green, ini hanya satu aja sebagai urutannya. Bisa kita lihat utara, selatan, timur, barat, dan di sini kita tambahkan seperti biasa, terus kita edit. Kita masuk sini. Nah, di sini masih kosong. Ini kita bagaimana kita mengatur lampu merah, kuning, dan hijau pada satu siklus waktu siklus pada lalu lintas simpang tersebut, dari utara, selatan, timur, dan barat. Nah, seperti itu. Jadi kita punya data lagi di sini. Jadi karena untuk simpang 4 advance, jadi seperti ini, utara, selatan, timur, barat, seperti itu. Seperti itu. Terus ini ada green matic 1, nah situ. Terus cycle-nya kita sesuaikan tadi 160 kalau nggak salah. Yap, 160 dan enter. Nah, 160 ya. Oh, ternyata sama dengan yang itu. Terus ini bisa kita atur itunya. Nah, sesuai dengan arahnya. Bisa yang awal bisa dari 0, terus yang hijaunya sesuaikan tadi 13 misal.
Nah, di sini sama seperti yang tadi. Terus ini lampu merah penungguannya 4 terus 3. Terus untuk pengisian di sini juga nanti dari 13 sama 4 tambah 3 agar saling terhubung jadi 20. Nah, di sini. Ini misalnya kita 4 juga. Sini berarti kita samakan aja, misalnya hijaunya di selatan 18, jadi 20 ditambah 18 38 seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti itu. Setelah selesai ini bisa logam ini bisa kita hapus ya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Udah, kita save kemudian oke. Nah, sebenarnya untuk simulasinya sudah bisa dijalankan. Namun tahap terakhir untuk simulasi FreeSim ini adalah menentukan bagaimana volume antrian dari tiap simpang, arah simpang. Jadi sebelum kita masuk ke sebelum kita running untuk simulasi, gitu ya, simulasi continuous, kita masukkan kita ke queue counters atau seperti itu. Oh iya, kelewatan untuk sinyal tadi harus kita tentukan ya sebelum ke queue countersnya, kita ke signal ke lampu merahnya, karena kita signal kontrolnya udah selesai, kita ke signal show list, kemudian kita atur misal dalam lajur ini dari arah barat kita kontrol X. Nah, di sini headnya bisa kita barat, terus ini sinyal grupnya kita sesuaikan tadi. Tadi kan nomor 1 utara, 2 selatan, 3 timur, barat, 4. Nah, seperti itu. Dan oke. Nah, seperti ini. Nanti berlaku sama semuanya. Dan yang terpenting dalam membuat menempatkan lampu apil itu jangan pada FreeSim jangan sampai masuk dalam konektor. Nah, berarti apilnya tetap dalam link, tapi tidak boleh masuk dalam konektor karena nanti lampu merahnya tidak akan berguna. Oke, seperti itu. Dapat semua apilnya sudah selesai. Kemudian kita langsung ke queue countersnya. Nah, ini seperti biasa, kita show list dulu, terus kita samakan aja, kita kontrol ke kanan, terserah mau di mana aja. Kalau apel kan harus di depan, harus di dekat belakang dari link. Nah, kalau ini terserah mau kita taruh di belakang atau mau di mana bisa, terserah. Terus ini bisa kita hapus seperti itu. Setelah itu agar key counternya bisa berjalan, kita masuk ke evaluation, terus ke configuration. Nah, queue countersnya bisa kita atur intervalnya. Jadi kita centang di sini, terus intervalnya bisa kita sesuaikan. Kita bisa ini 300 detik, berarti selama 5 menit nanti ya. Bisa kita atur juga 100 detik atau 60 detik juga bisa. Nanti kita dapatkan hasilnya seperti itu. Kemudian setelah view countersnya sudah ada, sebelum kita ke simulasi kita ke parameter dulu. Tadi ini defaultnya dari simulation parameters seperti ini. Nah, untuk student versionnya simulation secondnya hanya maksimal 600. Nah, 600. Jadi untuk simulasinya tidak sebanyak yang ada di FreeSim yang asli, yang berbayar ya, yang lebih itu, yang lebih ya. Nah, sebenarnya tidak ada yang perubahan, kita cancel aja. Nah, kemudian bisa kita running. Bismillah. Kita save dulu.
kita tunggu. Oh iya, untuk queue countersnya kan bisa kita hasilnya di sini. Kenarannya udah mulai datang. Kalian biar mengganti pandangannya menjadi 3 dimensi. Nah, kita zoom lagi. Paling tidak seperti ini. Simulasi dari yang kita lakukan kali ini. Jadi ini sudah ada sesuai dengan motornya, terus lampu merahnya juga, terus ini sudah ada vehicle itu sesuai dengan arah cycle time dari lalu lintas tersebut. Nah, jadi tidak ada, jadi sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk memperoleh queue result karena simulasinya lama, jadi kita bisa menggunakan quick mode. Nah, di sini. Quick mode ini digunakan untuk memperoleh queue result dalam waktu yang lebih cepat. Jadi ini walaupun berhenti, tapi ini sebenarnya memproses ya, seperti itu. Kita tunggu hasilnya di sini. Untuk intervalnya hanya sampai 600 ya, kita tunggu. Setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana cara menentukan behavior dari vehicle tersebut. Jadi dalam yang asli dari vision tersebut, defaultnya adalah untuk behavior untuk negara luar. Jadi agar kita menyesuaikan, kita bisa mengaturnya di vehicle masuk ke base data dan driving behavior. Karena di Indonesia kan motor kan, banyak motor, dan saat diapel itu banyak yang berdesakan dan di samping-samping kendaraan yang lebih besar ya, seperti mobil dan lain-lain. Jadi di samping kiri kanannya dia memenuhi space seberapapun space yang ada di apel tersebut. Jadi bisa kita atur di sini. Ya, ada banyak, ada urban motorized, ada right side rule di sini. Jadi ini bisa kita lihat ketentuannya bagaimana sesuai dengan kondisi di Indonesia. Lalu kita bisa lihat di tesis atau itu dari salah satu alumni kita, dari Pak Zudirawan dan Mbak Nurjana. Seperti ini bisa lihat di sini untuk ketentuannya dari sebelah sini. Jadi nanti untuk simulasinya yang awalnya seperti ini, jadi seperti ini, menyesuaikan dengan kalibrasi yang ada di Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Nah. Oke, kita running ya. Ini kita masukkan, kita running. Nah. Oke, simulasi untuk simpang Gauge-Vann ini sudah selesai dengan pemodelannya. Tadi untuk yang hasil yang kita peroleh adalah yang berdasarkan queue resultnya. Jadi bagaimana kita membandingkan
Keyline dan Keyline Max ini sesuai dengan yang ada di kita bandingkan dengan survei yang ada di lapangan dalam interval sesuai dengan interval yang sesuai di sini. Nah, di situ. Oke, mungkin itu aja dari saya. Itu adalah simulasi VSIM untuk tugas perangkat lunak untuk teknik sipil. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila terhadap salah kata dan ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.